Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu manfaat atau pentingnya kita belajar sejarah itu kata Allah di surat Hud ayat 120 yang tadi saya baca adalah manusabbitu bihi fuadak, meneguhkan hati. Kalau bahasa saya kemarin mempertajam nalar. Itu salah satu tujuan belajar sejarah, mempertajam nalar. Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita itu bisa langsung menyimpulkan. Kenapa? Karena yang kita lihat itu bukan sesuatu yang baru. Udah pernah terjadi dan udah ada hasilnya. Jadi nggak membuat kita jadi kayak masih kagok gitu, nih apa. Nggak ada pertanyaan nih apa, karena itu udah pernah terjadi di masa lalu dan bukan sekali, berkali-kali dan sudah ada hasilnya. Sehingga kita langsung bilang, wah ini kayak yang dulu nih. Beda kan? Ini tuh kayak yang dulu. Oh berarti gini. Artinya orang yang banyak membaca sejarah seperti orang yang hidup bukan 60 tahun, tapi ribuan tahun. Orang yang banyak pengalaman pastinya nggak akan blank dalam melihat hal-hal yang terjadi dalam kehidupan dia. Beda sama misalnya anak kecil, ngelihat sesuatu kan dia kayak baru pengalaman pertama kan, masih nyoba-nyoba. Oh nanti gini hasilnya, oh gitu hasilnya. Itu anak kecil karena dia hidup baru belasan tahun. Beda sama orang yang udah 60 tahun. Nah kata kakeknya atau kata ayahnya, kamu jangan gini supaya kamu gitu. Kenapa? Kakek atau ayah udah ngalamin. Ternyata ada yang lebih panjang usianya daripada 60 tahun. Siapa? Orang yang membaca sejarah. Umurnya lebih panjang daripada orang yang sekedar hidup. Kenapa? Dia bisa berusia 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, tergantung sepanjang apa sejarah yang dia baca. Sehingga siapa yang membaca sejarah, hobi membaca kisah, membaca sirah, berarti umurnya bukan 60 tahun. Umur saya sekarang misalnya 30-an sekian tahun. Kalau saya baca sirah Nabi, berarti umur saya 1430-an tahun lebih, atau 1400 tambah sekarang misalnya jadi sekitar 70-an tahun. Itu usianya. Kenapa? Saya baca sirah Nabi, saya baca sirah sahabat, saya baca sirah Bani Umayyah, saya baca sirah Bani Abbasiyah, saya baca sejarah Bani Utsmani, saya baca sejarah Bani Fatimiyah, saya baca tentang perjalanan kaum muslimin di Eropa misalnya, dan segala macam. Makin banyak baca sejarah Islam yang tua banget, yang udah 1400 tahun itu, berarti semakin panjang usia kita. Seperti orang yang sudah hidup ribuan tahun, artinya dia punya pengalaman yang banyak. Pengalaman itu membentuk pola pikir. Pola pikir itu menjadi guidance dia dalam mengambil sikap terhadap kejadian-kejadian dalam kehidupan dia. Itu pentingnya sejarah. Sehingga kalau ada orang yang masih bingung, kenapa ya? Pertanyaan itu berarti pertanyaan yang jarang baca sejarah. Kenapa ya umat Islam kayak gini? Kenapa ya kita kayak gini? Kenapa ya kita susah bangkit? Kenapa ya kita, dan segala macam. Pertanyaan kenapa? Karena dia kurang analisa. Memang kita tetap butuh menganalisa realitas yang membaru. Tetapi semua itu tidak akan lepas dari pola kejadian sejarah. Hanya dia secara detailnya ada hal-hal yang memang baru. Tapi secara garis besarnya itu tuh pernah terjadi. Baik dalam kasus personal, keluarga, bahkan bangsa. Sehingga ketika terjadi lagi orang yang hidup dalam sejarah, dia gak akan heran. Dan dia gak akan kebingungan menentukan sikap. Saya harus sikap kayak gimana? Saya harus berpihak ke siapa? Saya harus mengingkari siapa? Gak akan kebingungan. Kenapa? Dia udah pernah baca sejarah. Tapi orang yang kehilangan akar sejarah, kata banyak pembicara ya, maka dia kehilangan referensi bersikap. Sehingga dia gak tahu lagi apa yang membuat dia harusnya pride, yang membuat dia bangga, kemudian pede, kemudian visioner. Karena dia gak punya lagi referensi tentang itu di dalam kehidupannya. Gak ada referensi, gak ada sejarah. Itulah yang diputuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Diputuskan akar sejarah. Diputuskan akar, baik itu akar sejarah agama maupun akar sejarah kebangsaan kita. Diputuskan aksesnya, supaya kemudian kita tumbuh sebagai orang yang bingung. Lalu dalam kondisi yang masih blank itu, diisilah dengan pola-pola baru, diisilah dengan konten-konten baru yang membentuk pola pikir, kemudian membentuk sikap. Akhirnya jadi kita tanpa sadar ngikutin sikap yang diarahkan oleh orang lain. Dibentuk dengan apa? Bahkan karena mereka pun gak punya sejarah, dibentuklah dengan fiksi.
Akhirnya muncullah generasi yang wannabe-nya bukan wannabe orang yang sukses pada masa yang dahulu. Wannabe-nya sesuatu yang sifatnya cuman cerita hayalan. Kamu mau jadi apa? Mau jadi superhero. Kamu mau jadi apa? Aku mau mengalahkan Thanos yang udah dapat 4 batu. Sampai sikapnya muncul rasa berpihak dan tidak, itu tergantung dari apa yang dia dapatkan lewat referensi fiksi. Referensinya aja fiktif. Gimana dia akan menentukan masa depan? Referensinya fiktif, gak benar-benar terjadi. Padahal yang sekarang itu ada pernah terjadi di dalam sejarah para nabi dan sejarah Rasulullah. Ada tuh, orang-orang sekarang itu tuh ada. Salah satunya, nonton misalnya dulu ada film yang sempat ramai, gak usah ditonton sih, Troy. Ada tokoh jagoan banget namanya Achilles ya, yang ketika terjadi battle, peperangan, terus ada duel dulu kan biasanya sebelum perang, dan itu emang udah jadi kayak semacam skenario perang dari zaman dulu. Ada duel dulu nih, 2 orang jagoan masing-masing. Dari sebelah sana ngirim satu petarung, badannya gede banget kayak raksasa. Dari sebelah sini pas disuruh lawan dari sana nggak ada yang berani karena lawannya terlalu besar. Jadi kalau dalam bahasa sejarah itu mirip dengan cerita Talut dan Jalut ya. Goliat musuhnya adalah Goliat, gede, kuat, dan dari sini nggak ada yang berani ngelawan Goliat. Dan dalam sejarah Islam itu tuh banyak sejarah kayak gitu. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah ibnu Mubarak, ada Muhammad Al-Fatih, ada Saifuddin Qutuz, ada Salahuddin Al-Ayyubi. Lebih tua lagi ada Daud. Dan itu kan tokoh-tokoh yang bukan fiksi, memang pernah ada dan mereka emang hebat. Daud itu siapa? Pandai besi. Dia bikin pedang sendiri, dia mengayunkan pedang sendiri. Dia bikin senjata untuk kapasitas dia masih anak kecil pakai ketapel, tapi ketapel itu bisa mematikan. Muncul Ali dengan pedangnya yang bercabang, yang kemudian ketika musuh mengayunkan pedangnya, dia tinggal nahan aja dengan cabang pedangnya yang luar biasa. Kemudian muncul lagi nanti Ibnu Mubarak, 1 lawan 100. Sendiri lawan 100 musuh dalam satu battle. Itu Ibnu Mubarak, ulama pula. Muncul lagi Saifuddin Qutuz. Qutuz itu bahasa Mongol. Kenapa dia dinamakan Qutuz? Bahasa kita Qutuz itu artinya singa yang menyalak, singa yang marah. Saking gagahnya Saifuddin. Muncul lagi Salahuddin. Muncul lagi nanti Rohan bin Utsman. Muncul lagi nanti Muhammad Al-Fatih, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar dalam Islam. Tapi sejarah ini sudah terputus aksesnya, sehingga kita jadi nggak pernah tahu bahkan namanya. Oh, ada ya nama itu. Emang siapa? Nggak kenal namanya. Namanya aja nggak kenal, apalagi ceritanya. Sehingga ketika kita terputus dari akses sejarah, kita tuh nggak punya referensi bersikap. Wannabe-nya nggak jelas siapa. Ketika kita punya akses sejarah, maka kita akan punya referensi bersikap, referensi berpikir, dan referensi merasa. Dan itulah yang akan menentukan jati diri kita. Tapi kalau kita kehilangan akar sejarah, lalu mengekspresikannya dengan hal-hal yang sifatnya lucu-lucuan, mengekspresikan dengan hal-hal yang sifatnya hanya hiburan saja, apalagi bahkan kita menjadikan fiksi sebagai referensi, kan parah ya. Masa fiksi jadi referensi? Sementara yang benar-benar terjadi kita abaikan, yang fiksi kita jadikan referensi. Kebenaran ditentukan dengan dialog di film. Kita kopas lalu jadi quote life hacks kita. Kan ini agak bermasalah sebetulnya. Masa life hacks kita dialog film fiksi? Harusnya life hacks kita itu dialognya para nabi. Seperti ketika Nabi Yakub alaihissalam dimarahi oleh anak-anaknya, putra-putranya sendiri. Ayah itu nggak adil sama kami, ayah itu pilih kasih, ayah itu begini. Berbagai macam tuduhan mereka kepada Nabi Yakub dan Yusuf. Muncullah sebuah quote yang luar biasa, kata-kata yang luar biasa, life hacks yang harusnya jadi guidance kita dalam hidup kita untuk menentukan sikap. Apa quote-nya? Nabi Yakub mengatakan, Wallahul musta'an ala ma tasifun, ashku bathi wa huzni ilallah, fasabrun jamil. Kata-kata itu udah hilang, berlalu sesuai dengan terputusnya akses sejarah. Sehingga ketika kita mengalami apa yang dialami Nabi Yakub, kita kebingungan menentukan referensi sikap. Ini saya harus gimana? Kata-kata saya harus gimana terjadi gara-gara dia kehilangan referensi sejarah. Kalau dia baca sejarah, nggak perlu tanya saya harus gimana. Saya akan bersikap seperti Yakub bersikap.
Dan itu yang dikatakan Sayyidah Aisyah ketika difitnah, dituduh selingkuh, dituduh main belakang segala macam dengan Sofwan bin Mu'attal. Lalu ketika Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, apa pendapatmu tentang berita yang beredar di luar?" Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Aisyah tidak menjawab. "Ya saya harus bersikap apa? Saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Saya mah pasrah aja." Nah itu kata-kata orang nggak pernah belajar sejarah. Aisyah perempuan yang cerdas, makanya dia belajar sejarah. Langsung Sayyidah Aisyah mengatakan, "Saya tidak akan membela diri. Saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Yakub." Berarti dia menentukan sikapnya sesuai dengan referensi sejarah. Saya hanya akan mengatakan apa yang dikatakan Yakub. Fasobrun jamil, wallahul musta'an ala ma tasifun, ashku bathi wa huzni ilallah. Sehingga hasil dari kejadian itu yang didapatkan oleh Sayyidah Aisyah sama dengan hasil yang didapatkan oleh referensinya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Kebaikan, pertolongan Allah, kejutan dari Allah, perlindungan dari Allah, dan lebih dahsyatnya lagi, pembelaan dari Allah. Makanya ketika kita mengalami masalah yang sama, difitnah, diomongin, dicuekin, segala macam, dibully. Kenapa ada orang ketika dibully malah putus asa terus bunuh diri? Atau putus asa minimal akhirnya dia kayak baper berat sendiri terus gak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang muncul berbagai macam penyakit mental karena dia gak punya referensi sejarah. Referensinya apa? Drakor. Akhirnya dia mencoba untuk wannabe seperti aktor-aktor yang ada di sana. Ustaz gak nonton? Dikit. Maksudnya saya nggak mau memposisikan diri sebagai orang suci lah ya. Tapi saya nggak senang drakor sebenarnya. Cuman kayak banyak banget yang ngomong-ngomongin, akhirnya penasaran apa sih dan segala macam. Nyari tahu sedikit-sedikit. Artinya ada orang yang pengen menjadi seperti itu dan dia merasa bahwa dia itu merasakan apa yang dirasakan oleh misalnya siapa yang di dalam film-film drama Korea itu. Dan dia merasakan kayak aku udah jadi seperti itu. Terus ada kayak semacam kepuasan. Ceritaku tuh mirip banget loh sama yang di drama Korea. Aku tuh dikhianati. Kenapa? Karena akses sejarahnya terputus. Sekarang waktunya kita mengembalikan akses itu, membuka akses itu. Baca buku sejarah, baik sejarah bangsa kita, apalagi sejarah agama kita. Dan insya Allah gak akan bertolak belakang antara dua sejarah ini. Sama-sama kebaikan. Cuman tetap kalau sejarah bangsa kita ratusan tahun, kalau sejarah agama kita ribuan tahun. Karena agama kita itu bukan cuma sejarah Nabi Muhammad, tapi juga sejarah para anbiya dari Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya. Berarti kita udah kayak hidup puluhan ribu tahun. Pengalaman kita coba. Kan dahsyat baca sejarah itu. Salah satu, bahkan para ulama mengatakan sejarah itu adalah wawasan para raja. Dulu raja-raja itu memang mereka punya satu pelajaran wajib selain geografi ya. Karena itu disebut dengan Thaqafatul Muluk, wawasan para raja, kurikulum raja lah. Di zaman-zaman Islam masa kejayaan dulu kan anak-anak yang calon raja dari keturunan raja, biasanya kan keturunan tuh, mereka udah punya sekolah sendiri. Dan salah satu kurikulum wajib calon raja, selain kemampuan fisik, militer segala macam, mereka harus belajar filsafat, bahasa, geografi, sejarah, wajib. Kenapa filsafat Ustaz? Cara berpikir kritis. Kenapa sejarah Ustaz? Punya pengalaman. Sehingga ketika dia jadi raja, dia tuh gak culun. Kok bisa usia 14 tahun jadi raja, tapi kayak pengalamannya udah jadi raja sekian ribu tahun? Karena dia baca sejarah raja-raja. Sehingga apa yang dialami oleh pendahulunya seolah-olah pernah dialami oleh dia. Dan dia gak bingung lagi menentukan sikap. Itu kenapa sejarah itu jadi wajib bagi calon raja dulu. Geografi kenapa? Ini ekspansi. Geografi itu bukan soal pembagian wilayah, tetapi juga bagaimana ekspansi kekuasaan. Itu inti dari geografi yang mereka pelajari. Bahasa, kemampuan berdiplomasi dan segala macam, kemampuan mempengaruhi, eksis di sosial media mereka. Sosial media mereka itu adalah tempat-tempat bertemunya para tokoh, eksis dalam FGD, eksis dalam meeting, eksis dalam kongres. Kemampuan berbahasa, menjelaskan dan berargumentasi, itu adalah wawasan para calon raja. Salah satu di antara sekian banyak wawasan calon raja itu adalah sejarah. Jadi nggak sesederhana yang kita pikir, ini mah cuman bidang ilmu bagi yang seneng doang. Saya tuh aslinya nggak seneng sejarah. Aku tuh kan orangnya move on, nggak melihat masa lalu. Salah.
Sejarah itu bukan cuma masa lalu kita diputusin tanpa alasan. Itu sejarah apa? Sepele banget lah, itu receh. Itu aja bisa mempengaruhi sikap kita kan. Akhirnya kita gak gampang percaya orang. Gara-gara apa? Pernah percaya banget sama orang tapi ternyata dia kayak mengkhianati kita. Kan berarti terpengaruh oleh sejarah masa lalu kita pribadi. Padahal ada sejarah yang lebih dahsyat dari sekedar masalah itu. Jadi sejarah bukan salah satu cabang ilmu atau wawasan atau bacaan, tergantung hobi. Sejarah itu tentang diri kita. Sejarah itu adalah yang membentuk pola pikir dan sikap kita. Dan kalau pola pikir dan sikap sejarah ini kemudian menjadi pola pikir dan sikap bangsa, kebayang gak tuh bangsa ini jadi apa? Bukan pola pikir dan sikap individu, satu di antara sekian banyak orang Indonesia, enggak. Mayoritas orang Indonesia tahu sejarah bangsanya, tahu sejarah agamanya yang luar biasa, tahu sejarah Islam itu yang paling berjaya di muka bumi. Ketika mayoritas kaum muslimin di Indonesia, terutama anak muda, tahu sejarah Islam, itu ngeri loh hasilnya, dahsyat banget. Kebangkitan itu gak bisa dibendung. Dan dia gak akan gampang terpengaruh oleh berbagai macam fitnah, oleh berbagai macam berita-berita yang kemudian menjadikan agamanya justru sebagai tersangka atau antagonis. Gak bisa. Dia tahu sejarahnya. Gak bisa agama Islam itu dijadikan sebagai tersangka, objek fitnah, apalagi jadi tokoh antagonis. Masa Islam dan tokoh-tokoh Islam jadi Thanos? Gak bisa. Karena dia tahu dia tuh bukan Thanos, dia tuh bukan penjahat, dia tuh bukan Joker. Walaupun ada alasan, enggak. Islam itu keren banget dan dia tahu sejarahnya. Sehingga gimana pun orang mencoba untuk ngegoreng tentang agamanya, tentang bangsanya, tentang apa keislamannya, enggak akan terpengaruh. Orang bacaannya tuh banyak, bacaannya tebal-tebal dan dia tahu banget sejarahnya. Dia bisa meneliti bahwa itu kenyataan, bukan sekedar fiksi. Ada runut apa riwayat informasi yang jelas sehingga dia enggak akan terpengaruh. Salah satunya terbangkitlah giroh, hamasah masa lalunya. Kita perlu tahu tentang sejarah itu. Ada orang yang tahu sejarah nasab dirinya aja, kadang-kadang jadi pede kan. Saya itu bukan orang biasa, saya tuh ningrat. Ada yang kayak gitu kan? Kalau saya rakyat jelata sejarah saya. Tapi rakyat jelata ini rakyat jelata yang pejuang. Saya tahu kakek saya pejuang, saya tahu ayah dan ibu saya pejuang, bukan pejuang kemerdekaan mungkin ya. Tapi pejuang keluarga yang mereka itu nggak pernah give up dengan semua masalah kita yang rumit. Sehingga itu tuh menjadi spirit buat saya. Kalau ibu saya aja pejuang, masa saya jadi orang yang malas-malesan dan gampang menyerah? Nggak bisa. Karena saya punya sejarah. Sesederhana itu aja berpengaruh loh. Gimana dengan sejarah yang bukan keluarga kecil saya? Sejarah apa? Agama dan bangsa saya. Indonesia itu punya sejarah yang dahsyat. Kita nggak hanya bisa bangga dengan Islam, tapi juga kita bangga dengan nasionalisme kebangsaan kita yang punya sejarah perjuangan yang bahkan bisa mengusir negara-negara dan bangsa-bangsa yang kuat di dunia dengan kekuatan kita yang seadanya, tapi bisa. Kenapa? Karena kita punya sejarah. Nah, itulah kenapa Allah mengatakan, kami kisahkan kepadamu kisah-kisah para nabi, kata Allah ya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Semua kisah-kisah Rasul itu kami kisahkan kepadamu Muhammad, manusabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan pendirianmu wahai Muhammad. Punya sikap. Kenapa Nabi Muhammad akhirnya punya sikap? Enggak bingung, nih gimana ya? Jawabannya ada di masa lalu. Bukan di masa sekarang. Ketika Nabi Muhammad dimusuhi oleh kaumnya, belajarlah kepada Nuh, belajarlah kepada Musa. Ketika Nabi Muhammad malah kayak dikomplain oleh kaumnya sendiri, oleh sahabatnya sendiri, orang-orang Ansor, Nabi Muhammad mengatakan, rahimallahu akhi Musa, laqad udhiya aktsara min hadza fasabara. Allah merahmati saudaraku Musa. Lihat sikap sejarah. Allah merahmati saudaraku Musa. Dia pernah difitnah dan disakiti lebih dari ini dan dia bersabar. Sehingga aku juga akan bersabar seperti dia. Ini namanya sikap sejarah. Nabi aja mengambil sikap dari pendahulunya. Siapa kita yang mau menentukan sikap sendiri tanpa ada referensi sejarah? Emang kita lebih hebat dari Nabi? Nabi aja tuh udah paling sempurna. Manusia yang gak ada lagi pembandingnya masih mengambil sikap dari referensi sejarah pendahulunya. Nabi Musa, Nabi Nuh. Salah satu tujuan Nabi Mi'raj ke langit apa? Ketemu para nabi kan di setiap langit.
Dan para nabi itu bukan cuma ketemu say hi udah gitu kayak udah pelukan pergi, enggak. Mereka bercerita, wahai Muhammad saudaraku, kata Musa, aku dulu pernah diuji begini. Alhamdulillah aku bersabar, akhirnya aku mendapatkan hasil ini. Kaumku itu lebih bawel daripada sahabat kamu. Kaumku itu kamu tahu kan Bani Israel seberapa bawelnya mereka. Ada apa-apa viral, ada apa-apa trending, itu Bani Israel banget. Dan Nabi Musa menceritakan dengan bahasa beliau, Nabi Muhammad mendengarkan, akhirnya naik lagi semangatnya. Insya Allah saya akan kuat seperti engkau, hai saudaraku Musa. Ketemu Ibrahim, anakku Muhammad. Kalau Nabi Ibrahim manggilnya anaknya. Kalau Nabi Musa manggilnya akhi. Kalau Nabi Ibrahim memanggilnya ibni. Ahlan bibni solih wan nabiyyis solih. Selamat datang anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Itu sapaan Ibrahim di Baitul Ma'mur ketika ketemu dengan Nabi saat Mi'raj. Ahlan bibni solih wa nabiyyin solih. Kalau Musa, ahlan bi akhi solih wan nabiyyi solih. Selamat datang saudaraku yang soleh dan nabi yang soleh. Tapi mereka semuanya bercerita. Nabi Ibrahim bercerita kisah beliau di Irak, kisah beliau di Mesir, kisah beliau di Palestina, kisah beliau di Mekah. Asal usul munculnya kehidupan di Mekah. Ketemu lagi dengan Nabi Isa. Nabi Isa bercerita kisah beliau, kisah ibu beliau, kisah saudara sepupu beliau yaitu Yahya. Para anbiya semuanya berkisah kepada Nabi untuk mentasjih, untuk menguatkan kesabaran Nabi dan semangat Nabi dalam berdakwah. Sehingga pulang dari Mi'raj terjadilah sebuah lompatan besar dalam dakwah Nabi. Lompatan itu disebut dengan istilah hijrah. Setelah Mi'raj, hijrah itu terjadi. Nabi langsung prepare, kita akan hijrah ke Madinah. Apa preparationnya? Bawa orang-orang haji yang datang dari Madinah. Waktu itu udah ada haji walaupun belum ada syariat Islam, tapi haji versi zaman jahiliyah. Kumpulkan mereka, saya mau mengajak mereka masuk Islam. Lalu mereka dibaiat, setelah baiat mereka ditarbiyah. Beres tarbiyah mereka pulang lagi ke negerinya, siapin kebutuhan-kebutuhan untuk Nabi berhijrah. 2 kali baiat, Aqabah 1, Aqabah 2. Tahun berikutnya Nabi hijrah. Dari mana Nabi dapat gagasan-gagasan sampai ada lompatan dalam sejarah dakwah Nabi? Lewat Mi'raj. Belajar sejarah langsung kepada pelakunya di langit. Memang kita gak sekeren Nabi untuk naik ke langit langsung ketemu dengan para anbiya, tapi kan kita punya referensi untuk dibaca dan didengar. Bukankah kalian punya mata untuk melihat, kata Allah, punya telinga untuk mendengar, punya hati untuk menilai, punya akal untuk berpikir? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian menggunakan itu untuk berpikir? Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Itulah kenapa kami kisahkan semua berita tentang para rasul, manusabbitu bihi fuada. Menguatkan hatimu, menguatkan sikapmu, menguatkan pendirianmu, menentukan pola pikirmu sehingga kamu tidak lagi bingung, wahai Muhammad. Dan Allah katakan lagi, wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra. Di dalam cerita-cerita itu ada kebenaran, bukan fiksi. Apalagi kata Allah, mau'izah, nasihat, ibrah, pelajaran, wa dzikra, peringatan. Nasihat kalau itu adalah tokoh-tokoh yang baik supaya kita meniru mereka. Wa dzikra, peringatan kalau itu tokoh-tokoh yang buruk agar kita tidak mengulangi kesalahan itu. Itu sejarah. Jadi orang yang gak ngerti sejarah, jangan-jangan dia terjebak dalam sikap yang dulu pernah rugi orang yang melakukan sikap yang sama. Karena dia gak tahu. Allah sering bilang, alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala alaihim tayran ababil? Tarmihim bihijaratin min sijil? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil, pasukan gajah? Allah kirimkan untuk mereka burung-burung kecil yang membawa batu yang panas, lalu mereka melempari pasukan itu dengan batu-batu itu dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apa di sini pelajarannya? Bukan cuma menikmati nostalgia sejarah pasukan gajah, tapi mengambil pelajaran dari adegan-adegan sejarah itu. Pelajaran gampangnya gini, jangan seperti mereka ya, itu maksudnya. Jangan seperti pasukan gajah ya,
Jangan seperti siapa? Abraha ya. Apa sikap yang salah dari Abraha sehingga kita harus jadikan itu peringatan untuk tidak kita ulangi? Sikapnya apa? Dia mau menyaingi agama Allah dengan materialisme. Dia bangun sebuah rumah ibadah yang paling megah, terbuat dari emas, permata, zamrud, segala macam, sampai berharap dengan rumah ibadah yang megah ini, yang secara arsitektur dia futuristik banget, orang berbondong-bondong datang ke tempat ini dan meninggalkan Ka'bah yang cuman persegi 4 sederhana, gak terlalu canggih secara desain menurut Abraha. Ternyata gak berhasil. Orang tetap aja pergi ke Ka'bah dan rumah yang dia bangun menghabiskan budget sekian emas dan perak, ternyata gak mendatangkan orang banyak. Malah orang datang ke sana malah membandingkan, oh ini bagus sih, tapi gak menarik ya, pergi aja. Akhirnya Abraha kan sebel ya, ilfil gitu, bete dia, kenapa ya saya udah ngabisin budget anggaran habis-habisan buat ngebangun sebuah bangunan yang megah, tapi malah gak mendatangkan orang untuk meninggalkan Ka'bah. Malah orang gak beralih dari Ka'bah ke Ethiopia. Tetap aja Ka'bah lebih ramai daripada Ethiopia. Marah. Banyak orang yang mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan bentuk-bentuk yang berbeda untuk untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka pengen memadamkan cahaya Allah, sedangkan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Itu pelajarannya. Pengen memadamkan dengan berbagai macam cara. Sehingga kalau kita baca sejarah surat Al-Fil, suratnya rata-rata kita hafal. Harusnya jangan hanya dilantunkan dalam sholat, hanya dilantunkan dalam tilawah, tapi kita ambil itu sebagai sebuah sikap. Jangan sampai saya mendukung Abraha modern. Siapa Abraha modern? Yang ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan agama Allah, ingin memadamkan dakwah fisabilillah dengan cara-cara mereka. Pertama caranya membangun pengaruh, pengen lebih eksis. Gak bisa, akhirnya pakai cara kasar ya. Gak bisa dengan membangun pengaruh dengan materialismenya, dengan kemegahannya, dengan segala macam pamor-pamornya. Gak berhasil dengan cara itu. Mendistract perhatian dunia dari Ka'bah menuju ke Ethiopia, gak berhasil. Akhirnya dia pakai cara kasar karena udah putus asa. Rata-rata emang gitu. Cara kasarnya apa? Memerangi Ka'bah langsung. Jangan sampai mungkin kita gak akan jadi Abraha, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari kita itu pasukannya. Kita bukan Abrahanya, bukan tokoh utamanya, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari kita pasukannya yang nge-like apa yang dia lakukan, yang nge-repost apa yang dia lakukan, yang men-story apa yang dia lakukan, yang bahkan kadang-kadang ikut mendebat, membela di komen-komen apa yang dia lakukan. Kan berarti kita termasuk ashab, bukan Abrahanya. Karena ayat itu bukan tentang Abraha, tapi tentang ashabnya, pengikutnya, orang-orang yang nge-following dia. Itu pentingnya belajar sejarah. Sekarang siapa yang mencoba memadamkan cahaya Allah? Kita gak boleh menentukan dan menyebutkan nama, karena itu etika dalam menyampaikan ilmu. Tetapi lihatlah, banyak orang yang mencoba untuk supaya Islam ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan kaum muslimin sendiri. Dihalang-halangi segala macam. Makanya ihdaru, hati-hatilah. Karena Allah mengatakan wa dzikra lil mu'minin, peringatan bagi orang beriman. Karena bisa jadi korbannya justru kita sendiri. Fitnah. Terjadi lagi nanti fitnah di zaman Nabi. Aisyah yang tadi diselingkuh. Tahu nggak siapa yang nge-repost berita bohong itu? Bukan orang munafik, bukan orang kafir. Yang nge-repost berita bohong itu orang mukmin sendiri. Makanya ayatnya innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya yang menyebarkan, apa bahasa kita menyebarkan? Bahasa sosmed, nge-repost. Yang posting pertama orang Yahudi, posting pertama nih. Kemudian orang mukmin ngelihat, wah ada berita heboh, repost tanpa cross check benar atau salah. Gampang banget kan, tinggal pakai aplikasi gratisan repost. Tapi captionnya diganti biar terasa lebih orisinil ya.
Dia nggak mau nge-repost dengan caption-captionnya, diganti sendiri captionnya. Nggak nyangka ya, kalau orang Yahudi yang pertama pertama memposting berita itu, captionnya gini, Aisyah dan Sofwan pulang berdua, tanda tanya. Salah apa betul? Betul, emang pulang berdua kan? Tapi kan bukan berarti selingkuh. Kenapa pulang berdua? Darurat, karena tertinggal rombongan. Dan nggak salah itu, sehingga si Yahudinya nggak bisa dituntut. Sebagai media, dia tidak melakukan kesalahan kode etik, tetapi dia punya trik untuk membuat orang salah paham. Pakai tanda tanya. Aisyah dan Sofwan pulang berdua, koma, ada apa? Titik. Tanda tanya. Hah? Datang mukmin yang terlalu gampang untuk sama'una lil kadzib, kata Allah di Al-Quran. Sama'una lil kadzib, gampang banget percaya dusta, gampang banget percaya hoax. Repost, ganti captionnya. Gak nyangka ya, postingannya tadi dia capture gambarannya orang Yahudi, kemudian dia kasih caption sendiri. Nggak nyangka ya. Nah, yang ketiganya nih, mukmin yang lain dapatnya dari mukmin yang tadi, bukan dari Yahudi lagi. Yang nggak akan curiga dong, dia berbohong kan ya, sesama mukmin pasti benar nih. Oh gitu, caption baru. Terus berkembang, jadilah trending topik, viral di kota Madinah. Aisyah dan Sofwan selingkuh. Apa pelajaran sejarah buat kita? Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Mudah berkembang kemana-mana, beritanya jadi hoax, gara-gara ada yang terlalu sembrono, sama'una lil kadzib. Dapat satu langsung repost, satu langsung repost. Kadang saya juga pernah terjebak dengan itu walaupun niatnya baik. Makanya jangan mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada tokoh-tokoh sejarah yang terdahulu. Baca nanti akhir surat Hud dan pembukaan surat Yusuf. Karena surat Yusuf itu isinya cerita, kisah-kisah. Sikap Nabi Yusuf itu tuh penting buat kita. Ada yang pernah ngerasa kayak dijailin sama keluarga besarnya, kakak adiknya kadang-kadang gak suka sama dia, kayak dizolimin dalam urusan waris? Belajar sama Nabi Yusuf, gak akan rugi. Mungkin orang ngerasa bahwa kita kalau dizolimi dari sisi waris, kita jadi orang yang paling rugi dalam satu keluarga. Mereka itu galak-galak, mereka ambil warisan dari ayah saya dan segala macam, saya dizolimi. Belajar dari Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur. Bagaimana perjalanan beliau? Justru beliau lebih beruntung daripada kakak-kakaknya. Kezoliman kakak-kakaknya membawa Yusuf ke puncak dari karirnya, dari puncak dari kebahagiaannya, sampai akhirnya kakak-kakaknya datang untuk meminta maaf dan menjadi pengikut Yusuf di Mesir. Belajar dari Nabi Yusuf ketika beliau digoda oleh seorang cewek cantik. Apa sikap beliau? Bagaimana cara beliau menolaknya? Belajar dari Nabi Yusuf ketika beliau di dalam penjara. Belajar dari Nabi Yusuf ketika beliau dapat kekuasaan. Banyak banget pelajaran dari Nabi Yusuf. Jangan sampai kita jadi kakak-kakaknya Yusuf. Kan gitu kan salah satu pelajarannya. Jangan-jangan tanpa kita sadari, kita itu kakak-kakaknya Yusuf, yang dengki kepada keluarga kita sendiri. Lalu kita fitnah, kalau lebaran gak mau ketemu, pulang mudiknya beda hari. Jangan-jangan kita adalah kakak-kakaknya Yusuf. Belajar. Ada mau'izoh, ada zikro. Kalau yang baik namanya mau'izoh, kalau yang tidak baik namanya zikro, peringatan. Ambil dan pilih sikap itu untuk menentukan hasil dalam kehidupan kita.